Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, Ibu, Sobat Guru dan insan pendidikan semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Kamis 25 November tahun 2021, bertepatan dengan hari lahir Wadah Persatuan Guru Republik Indonesia dan peringatan Hari Guru Nasional. Guru adalah pilar pendidikan, disebut pahlawan tanpa tanda jasa karena pancaran ikhlas pengabdiannya mencerdaskan putra-putri bangsa. Sejarah singkat PGRI diawali dari kekompakan pendidik membentuk organisasi guru pribumi yang bernama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB pada tahun 1912. Tumbuh dan berkembang organisasi sejenis diantaranya Persatuan Guru Bantu atau PGB, Perserikatan Guru Desa atau PGD, dan Perserikatan Normal School atau PNS. Semangat juang para guru pada masa kolonial Belanda melahirkan sebuah kesadaran. Sebanyak 32 organisasi guru yang berbeda latar belakang, paham, hingga golongan sepakat untuk bergabung dan mengubah nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia pada tahun 1932. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Bapak Ibu, Sobat Guru dan insan pendidikan semuanya, podcast PGRI Menyapa yang disuguhkan oleh PGRI Kabupaten Banyumas pada hari ini bertemakan jejak langkah guru 3T, berprestasi, inovatif. Dan narasumber kita adalah sosok yang erat kaitannya dengan 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta memiliki jiwa inovatif dan prestasi. Beliau adalah Bapak Sugito MPD. Bapak Sugito MPD mengajar di SD Negeri 2 Samudra, Korwil Camdindik, Gumelar, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Takris. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Pak Takris juga sehat ya? Alhamdulillah hari ini sehat sehingga saya dan Pak Gito bisa menyapa guru-guru di Indonesia khususnya Banyumas. Alhamdulillah. Pak Gito, terima kasih atas kesediaannya mampir di podcast PGRI Menyapa. Semoga kehadiran Pak Gito memberikan inspirasi bagi guru dan insan pendidikan Indonesia. Oke, amin. Terima kasih Pak Takris. Justru saya yang sangat berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk mungkin nanti bisa sedikit berbagi di podcast PGRI Menyapa yang sangat luar biasa ini. Amin. Hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional Pak Gito. Perjuangan dengan mengangkat tema 3T dan guru berprestasi serta inovasi. Pak Gito, dari jejak sejarah, Pak Gito merupakan guru yang pernah mengajar di daerah 3T. Apa dampak penentuan 3T pada wilayah yang Pak Gito ajar pada saat itu? Oh iya, sesuai sekali dengan tema yang akan kita bahas pada pagi ini terkait dengan daerah 3T. Kebetulan saya itu tahun 2014 dimutasi ke satuan pendidikan yang berada di sana, ternyata itu memiliki kategori sangat tertinggal. Masuk dalam wilayah 3T yang kategorinya sangat tertinggal. Begitu. Kemudian ketika saya berada di sana, pertama kali itu saya kaget ketika melihat ternyata di Desa Samudra itu masuk dalam kategori khusus. Itu ternyata adalah yang menentukan itu bukan dari Kemendikbud, tapi ada dari Kementerian Desa dan Transmigrasi pada waktu itu mengadakan sensus kepada setiap desa yang ada di Indonesia dan menentukan indeks desa membangun. Dan ternyata Desa Samudra adalah salah satu desa di wilayah Kabupaten Banyumas, dan Desa Samudra Kulon pada waktu itu memiliki indeks desa membangunnya itu di bawah 0,5, sehingga masuk ke dalam kategori sangat tertinggal. Ya, dari indeks desa membangun yang menyebutkan atau ditetapkan sebagai desa tertinggal, sangat tertinggal. Iya, apa dampak terhadap dunia pendidikan pada saat itu Pak Gito? Dampak yang paling dirasakan sebenarnya sejak tahun 2014
itu kita mengajar seperti biasa. Dari saya mengajar di tempat pertama mendapatkan tugas sebagai guru, kemudian dipindahkan di tempat yang katanya berwilayah khusus karena sangat tertinggal, itu sebenarnya tidak ada yang signifikan. Cuma saja terus terang ini ketika pertama saya pindah di tempat kerja yang baru, itu ada sedikit perbedaan terutama pada karakter. Pembangunan karakter siswa itu sangat saya rasakan berbeda. Karena untuk wilayah Samudra itu jumlah penduduknya termasuk yang terbanyak di Kecamatan Gumelar. Lingkungannya juga luas dan areanya itu atau geografisnya itu mengharuskan siswa itu ada yang menempuh perjalanan jalan kaki melewati daerah-daerah yang belum terjamah akses yang memadai begitu. Ya, jadi dampak bagi pendidikan sangatlah terasa gitu. Ada perbedaannya. Iya. Sebagai seorang guru, apa inovasi yang diterapkan atau inovasi yang sederhana Pak Gito lakukan dalam membangun atau melakukan pengabdiannya terhadap desa tertinggal ini Pak Gito? Ya, kalau ditanya inovasi yang dilaksanakan oleh saya pada waktu itu, sebenarnya hampir sama ketika saya masih mengajar di tempat lama. Cuma karena kembali tadi kepada karakter siswa, kemudian juga di lingkungan yang baru, saya mencoba melaksanakan pembelajaran yang pertama itu menarik bagi mereka. Betul. Saya mencoba membuat alat-alat peraga sederhana, kemudian dari situ ternyata ada manfaatnya. Selain alat peraga yang saya gunakan itu bisa meningkatkan sedikit motivasi siswa dalam belajar, ternyata juga berguna juga terhadap perkembangan karir saya begitu. Jadi dari inovasi yang sederhana diterapkan pada SD yang kategorinya waktu itu tertinggal, sangat tertinggal, bisa membuat prestasi bagi peserta didik dan karir Pak Gito. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi dikatakan dari segi prestasi peserta didik, karena saya itu guru kelas 6. Betul. Pada tahun 2017 itu alhamdulillah walaupun belum maksimal tapi sudah bisa membawa rata-rata ujian nasional itu terbaik ketiga untuk tingkat koordinator wilayah kecamatan. Berarti dapat saya simpulkan bahwa prestasi dari dari desa yang masuk kategori tertinggal dengan daerah atau SD-nya itu terkena dampaknya sebagai desa tertinggal atau SD tertinggal, masalah prestasi tidak diragukan dan hampir sama seperti itu Pak. Insya Allah kita tidak terlalu jauh gapnya dengan desa-desa lain yang masuk sudah dalam kategori hanya tertinggal ataupun sudah kategori maju atau berkembang begitu. Pak Gito, mungkin Pak Gito dulu pernah mengajar yang tadi disampaikan pernah mutasi ke daerah tertinggal. Sebelumnya mungkin dari daerah yang bukan tertinggal seperti itu. Ya. Apa perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat menjadi dasar atau fundamental dari dua SD yang tertinggal atau sebelumnya tidak tertinggal tersebut? Jadi pengalaman ketika saya baru mutasi di SD 2 Samudra itu langsung mengajar kelas 6. Itu di tahun pertama ada dua anak yang keluar dari kelas 6, keluar DO. Bukan di DO, tapi mereka keluar sendiri dari sekolah. Langsung dua anak sekaligus. Apa yang menjadi penyebab itu, Pak? Nah, itu ketika pada waktu itu saya baru pertama datang. Sehingga saya meminta bantuan dari teman-teman sejawat, kemudian juga lingkungan sekolah, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan ternyata setelah saya selidiki, kejadian-kejadian seperti itu atau tingkat putus sekolah untuk warga pada waktu itu lumayan tinggi. Nah, dengan pendekatan saya mendatangi langsung kepada rumah si anak didik tersebut, berbicara dengan orang tua. Alhamdulillah di tahun kedua dan ketiga dan seterusnya saya berada di Samudra, tingkat putus sekolah anak itu sekarang malah sudah 0%. Oh, jadi ada sedikit perbedaan dari karakteristik peserta didik seperti itu. Betul. Jadi untuk lebih maksimal dalam mengembangkan diri di daerah tertinggal,
kemauan diri, motivasi diri sangat besar di situ Pak Gito. Kita harus memiliki motivasi yang mungkin energinya lebih besar jika dibandingkan dengan pendidik yang bukan berada di wilayah sangat tertinggal. Kategorinya sangat tertinggal Pak, bukan hanya tertinggal. Kalau misalkan hanya kategori tertinggal, itu belum masuk dalam wilayah khusus. Jadi karena IDM-nya tadi di bawah 0,5, kategorinya sangat tertinggal, juga sebenarnya itu menjadikan sedikit berkah juga bagi dunia pendidikan, terutama guru-guru yang mengajar di sana. Oh, di situ berkah seperti apakah? Apakah berupa dukungan dari pemerintah terhadap siswa, sekolah, atau kesejahteraan para pendidiknya atau gurunya Pak Gito? Ya, jadi walaupun tidak setiap tahun menerima berkah ini ya, tetapi dari tahun 2014 seperti tadi saya katakan, Desa Samudra dan Samudra Kulon itu berada di wilayah khusus. Ternyata mulai tahun 2016 selama 3 tahun berturut-turut sampai tahun 2018, sebagian besar tenaga pendidik di sana itu menerima apa yang namanya tunjangan wilayah khusus atau tunjangan khusus. Jadi selain menerima gaji pokok, kemudian juga menerima tunjangan sertifikasi bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Guru-guru di wilayah khusus pada 3 tahun itu juga menerima itu yang namanya tunjangan wilayah khusus. Jadi berkah untuk pendidik yang termotivasi, terpanggil, memancarkan keikhlasannya mengabdi di daerah sangat tertinggal itu. Iya. Selain dampak dari kesejahteraan para pendidiknya atau gurunya, apakah adakah dampak lain, misalnya fasilitas Pak Gito terhadap desa tertinggal ini setelah dinyatakan bahwa desa tersebut atau SD tersebut dikategorikan dalam desa tertinggal? Dampak yang dirasakan itu sebenarnya lebih luas Mas. Jadi bukan hanya Samudra dan Samudra Kulon yang menjadi daerah sangat tertinggal, tetapi kemudian untuk wilayah Korwilcam di Gumelar pada tahun 2018 kalau tidak salah itu sebagian besar sekolah dasar di sana tuh menerima yang namanya afirmasi bantuan tablet dari pemerintah untuk peserta didik kelas 6. Dan pada waktu itu saya lihat bahwa Korwil yang paling banyak sekolahnya itu mendapatkan bantuan itu dari Gumelar. Nah, termasuk juga di Samudra yang notabene masuk dalam wilayah sangat tertinggal. Jadi itu mungkin bentuk perhatian dari pemerintah terhadap daerah-daerah agar bisa lebih berkembang. Betul sekali. Kalau fasilitas adakah yang diterima seperti kalau sekarang kan di masa pandemi itu adanya jaringan, jalan dan lainnya. Adakah di daerah tertinggal tersebut yang memiliki atau diberikan dukungan pemerintah dalam akses fasilitas tersebut Pak Gito? Ya, ini juga sangat menarik karena saya tidak tahu apakah ini dampak dari status sangat tertinggal ataupun bukan. Jadi alhamdulillah mulai tahun 2018 kalau tidak salah atau 2017 yang tadinya di tempat saya itu sinyal bukan lagi susah Pak, sangat susah sekali, tidak ada sinyal sama sekali. Dibangunlah tower di sana sehingga alhamdulillah ketika kemarin pandemi mulai berlangsung, pembelajaran dipaksakan untuk daring, kita sudah bisa mulai menerapkan pembelajaran daring. Itu mungkin salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap prasarana ataupun sarana di desa sangat tertinggal itu. Jadi sekarang bisa dikategorikan atau masih bisa dikategorikan tertinggal apa sudah? Karena banyak sekali bantuan atau dukungan pemerintah menjadi desa atau SD tersebut masih dalam kategori sangat tertinggal Pak Gito. Adakah survei terakhir? Iya, sejak tahun 2019 itu pembaruan sensus itu ternyata IDM dari Desa Samudra itu sudah di atas 0,5. Jadi mulai tahun 2019 terkait juga dengan tadi pemberian sarana ataupun peningkatan sarana dari pemerintah, itu status dari Desa Samudra sudah bukan lagi sangat tertinggal. Sangat luar biasa. Ini menjadikan jejak sejarah bagi Pak Sugito dan para guru atau pendidik di wilayah sangat tertinggal karena sempat merasakan mengajar, mengabdi di daerah tertinggal nih Pak Gito. Betul. Apa kesan pertama atau kesan yang masih diingat pada saat mengajar di daerah tertinggal? Kesannya itu Pak Gito. Kalau sekarang kan sudah tidak lagi karena adanya dukungan pemerintah yang sangat luar biasa seperti itu.
Jadi pengalaman saya, kesan saya mengajar di daerah sangat tertinggal itu ternyata kita tidak boleh pesimis. Tetap harus optimis, tetap harus memiliki dan juga berdaya juang tinggi, sehingga alhamdulillah bukannya sedang menyombongkan diri, walaupun saya berasal dari Samudra yang notabene pada waktu itu adalah sangat tertinggal, tahun 2016 itu berhasil maju mewakili Gumelar di ajang guru berprestasi Kabupaten Banyumas. Ini karena inovasi sehingga guru atau para pendidik di daerah tertinggal pun masih mempunyai kesempatan untuk berprestasi seperti itu Pak Gito. Minimal menyamakan dengan teman-teman yang dari daerah bukan khusus atau bukan tertinggal itu. Oke. Pesan untuk para pendidik atau guru yang mungkin di luaran sana ada, bukan hanya Banyumas saja, ataupun masih di lingkung Banyumas atau lingkup Banyumas, pesan apa yang Pak Gito sampaikan untuk tetap semangat atau mengabdi di daerah tertinggal ini? Apa pesan buat mereka? Ya mungkin secara umum saja ya Pak Takris ya, bahwa kita ketika menjadi abdi negara itu bekerjalah secara ikhlas, karena apapun yang kita kerjakan insya Allah tidak akan sia-sia. Saya selalu ingat, mungkin bisa dikatakan jargon ataupun bukan pepatah sih, bahwa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha dan kerja keras. Itu yang selalu saya ingat, dan alhamdulillah seperti saya katakan tadi, di tahun 2016 itu mewakili Kecamatan Gumelar di tingkat Kabupaten Banyumas, dan di tahun 2017-nya mewakili Kabupaten Banyumas di tingkat provinsi, walaupun belum bisa berbicara secara maksimal. Dan satu lagi mungkin terkait dengan status sangat tertinggal tadi, wilayah khusus, tahun 2018 juga alhamdulillah walaupun tidak masuk nominasi, itu diusulkan untuk menjadi guru berprestasi dari daerah khusus di tahun 2018. Sebenarnya kalau itu goal itu saya dipanggil mengikuti upacara 17 Agustus di Istana Negara. Cuma mungkin karena seleksi dan satu lain hal, saya bukan yang termasuk lolos masuk nominasi ke sana. Ya. Sangat berkesan, sangat menginspirasi bagi kita semua para guru atau pendidik, bahwa status daerah tertinggal tidak dapat mengurungkan kita untuk berinovasi dan berprestasi seperti itu. Dan sudah terbukti dari Pak Sugito MPD yang banyak sekali prestasi dari guru walaupun dalam konteks daerah tertinggal. Pak Sugito, adakah closing statement untuk Bapak Ibu guru yang sedang menyaksikan? Ya, terima kasih. Pesan untuk teman-teman saya di seluruh Kabupaten Banyumas, teman guru di seluruh Kabupaten Banyumas, dimanapun Anda bekerja, mengajar, tetaplah semangat, tetaplah menjadi inspiratif bagi rekan-rekan lain. Insya Allah apa yang kita laksanakan akan menjadi berkah kalau kita laksanakan dengan ikhlas, dan suatu saat pasti kita akan memetik buah dari apa yang kita tanam. Begitu sedikit, Pak Takris. Terima kasih kepada Pak Sugito MPD Sama-sama atas kesediaannya mampir di podcast PGRI Menyapa. Bapak, Ibu, Sobat Guru, dan insan pendidikan semuanya, demikian podcast PGRI Menyapa hari ini Kamis 25 November 2021. Selamat hari ulang tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Semoga guru bersama PGRI semakin meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Hidup guru, hidup PGRI, hidup solidaritas. Yes. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih dan sampai jumpa.